Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar. Mari kita lanjutkan materi kita anak-anak. Tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Mari kita mulai ya. Anak-anak, kita telah belajar banyak tentang wirausaha kan kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Nah, mari kita baca percakapan berikut. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang, produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Udin berkata, "Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti, aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini?" Pak Gino menjawab, "Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Nah, saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya." Siti juga berkata, "Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak? Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya." Udin menjawab, "Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola?" Pak Gino menjawab, "Mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya." Edo bertanya kembali, "Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran?" Pak Gino menjawab, "Oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya." Edo menimpali, "Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya." Pak Gino memberi penjelasan, "Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar permukimanmu." Edo mengangguk, "Betul juga ya Pak. Tidak berpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku." Siti mengajukan pertanyaan pada Pak Gino. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Pak Gino menjawab, "Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula." Udin pun menanggapi, "Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak." Pak Gino menjawab, "Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya." Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti.
Nah, anak-anak, itu merupakan percakapan antara Udin dan teman-temannya bersama Pak Gino, seorang wirausahawan mainan dari kayu yang membantu anak-anak untuk belajar. Nah, anak-anak, berdasarkan percakapan Edo dan teman-temannya, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Nah, tadi Pak Gino mengajarkan kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Yaitu dengan minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Dengan cara mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Keempat, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Nah, usaha Pak Gino manfaatnya adalah produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Yang kelima, jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Yaitu dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Keenam, jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Kita harus berani bersaing dengan sehat ya, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, anak-anak, itu merupakan pengetahuan tentang wirausaha, bagaimana sikap yang harus kita miliki, kemudian faktor apa saja yang harus diperhatikan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar usaha kita dikenal oleh masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Nah, dalam kelompok kecil, kamu akan membuat satu kegiatan wirausaha. Kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan jenis usaha impianmu. Nah, di sini ada 3 usaha. Ada usaha yang menghasilkan barang, contohnya buat mainan ya. Kemudian yang kedua, usaha yang menghasilkan jasa, contohnya usaha potong rambut dan lain-lain. Yang ketiga, perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian. Saat menentukan jenis usaha, berikan alasan kalian. Nah, ini kalian bebas ya memilih usaha apa yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Nah, kemudian yang kedua, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Nah, targetnya itu biasanya yang beli itu siapa, anak-anak atau yang menggunakan jasa atau membeli produk kita, apakah anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Kemudian target konsumen. Nah, ini ditentukan oleh jenis usaha yang akan dibuat. Nah, target konsumen kita misalkan kalau untuk mainan itu pasti targetnya adalah anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan harga jual produk. Nah, ini dengan cara mempertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Jadi kita harus punya rencana penjualan seperti apa. Jadi kita punya modal berapa, nanti hasilnya berapa, keuntungannya berapa, seperti itu. Kemudian yang keempat, tentukan tempat usaha. Nah, di sini tempat usaha itu bisa berupa stand, toko, warung, pabrik, dan lain-lain. Berikan alasan pemilihannya. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran. Nah, bagaimana caramu memasarkan agar usahamu dikenal dan dipilih oleh pembeli? Nah, caranya bisa melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain-lain. Ceritakan mengapa kamu memilih strategi tersebut. Contohnya misalkan kalian melalui poster. Nah, mengapa melalui poster? Karena melalui poster itu mudah ya, tinggal menempel di tempat-tempat umum. Nah, kemudian yang keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Nah, contohnya tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar dan warna. Kerjakan bersama semua teman dalam kertas atau karton yang cukup besar untuk dibaca oleh semua teman di kelas. Kemudian bersama teman dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan usaha impian kalian pada pertemuan berikutnya. Nah, ini kalian buat di kertas karton, nah di dalam kertas yang agak besar ya. Kalian tulis rencana-rencana itu, mulai dari jenis usahanya, kemudian targetnya siapa, harga jual produknya berapa, kemudian tempat usaha, strategi pemasarannya, serta sikap yang harus kita terapkan dalam usaha tersebut. Nah, itu dibuat dalam bentuk peta pikiran ya, seperti pada peta pikiran kemarin pada pembelajaran sebelumnya tentang
teks eksplanasi. Nah, anak-anak, tentunya kalian telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang seperti balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Itu pada pembelajaran matematika kan? Nah, pasti kalian sudah mempelajarinya. Nah, tahukah kamu sebagian besar dan pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah. Nah, setiap ujian mata pelajaran matematika pasti keluarkan di ujian, seperti menghitung rumus, mencari volume, mencari luas. Nah, apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau madrasah, anak-anak? Nah, dari sekarang karena kalian sudah kelas 6, nah kalian pasti akan mengikuti ujian sekolah atau madrasah. Jadi mulai sekarang persiapkan diri kalian belajar dengan baik. Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Nah, anak-anak, sebelum kalian mengikuti ujian sekolah, biasanya kalian harus mengisi formulir ujian sekolah dulu. Nah, formulirnya tuh seperti ini, anak-anak. Nah, ini sini ada formulir ujian sekolah. Di situ sudah tertulis ya, uji coba ujian sekolah berstandar nasional USBN. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada nama peserta. Itu ada kolom-kolom nama peserta ya. Nah, kemudian ada nomor peserta, ada tanggal lahir, nama mata ujian, kemudian nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan. Nah, di situ juga ada kolom untuk menjawab. Di situ pilih salah satu jawaban yang benar dengan tanda menyilang. Nah, anak-anak, berdasarkan formulir ujian sekolah ini, coba kalian ingat lagi dengan formulir pembelajaran pada sebelumnya ya. Kemarin formulir pendaftaran, formulir mengikuti ekstrakurikuler, formulir pengiriman barang, daftar riwayat hidup, ya kan? Nah, sekarang apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya, anak-anak? Apakah ada persamaan ya antara formulir yang kita pelajari kemarin dengan formulir ujian sekolah ini? Nah, persamaannya adalah keduanya harus diisi dengan data diri, jelas ya, dengan nama kita. Kemudian keduanya harus dicantumi tanda tangan. Nah, itu yang sama kan? Kemarin setiap formulir pasti ada tanda tangannya. Perbedaannya, formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen atau yang lain. Yang kedua, pada formulir lembar jawaban kita perlu menuliskan huruf dan menyilang huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasanya hanya perlu menuliskan hurufnya. Yang ketiga, formulir lembar jawaban digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, itu persamaan dan perbedaannya, anak-anak. Kemudian, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Nah, pada formulir ujian sekolah ini yang kita temukan data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Kemudian data mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, dan tanda tangan peserta ujian. Selanjutnya, apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Nah, untuk ini tiap anak tidak sama ya, tapi sudah ada petunjuknya di situ. Kalian baca dengan seksama petunjuknya. Nah, contohnya itu mengisi nama. Nah, ini tiap anak tidak sama ya, karena kalian harus menyilang huruf-huruf sesuai nama kalian. Nah, jadi tiap anak berbeda. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran kelima, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.